Manchester United kembali harus menelan pil pahit di bursa transfer. Target yang sudah lama dipantau, Antoine Semenyo, justru membelok ke arah rival Skota. Winger andalan Bournemouth itu dikabarkan lebih condong menerima pinangan Manchester City, meninggalkan Manchester United yang kembali gigit jari. Minat United pada Semenyo sebenarnya bukan isapan jempol. Mereka butuh pemain sayap yang agresif, kuat secara fisik, dan punya naluri gol. Namun, semua itu tidak cukup untuk mengalahkan daya tarik City. Proyek yang jelas, stabilitas tim, dan peluang konsisten bersaing di level tertinggi membuat pilihan Semenyo terasa dingin dan kalkulatif. Ini bukan soal emosional, tapi soal karier. Bournemouth sendiri berada di posisi nyaman. Klub tak berada dalam tekanan untuk menjual. Harga tinggi dipasang dan City menjadi pihak yang paling siap memenuhi tuntutan tersebut. United masih mengintai, tetapi langkah mereka lebih terlihat sebagai antisipasi ketimbang strategi utama. Dalam situasi seperti ini, siapa yang datang dengan rencana paling konkret biasanya keluar sebagai pemenang. Semenyo memang sedang berada di fase emas performa. Bersama Bournemouth, ia tampil sebagai paket lengkap. Cepat, fleksibel, dan efektif di sepertiga akhir. Ia bisa bermain di kedua sisi sayap, bahkan bergeser ke tengah tanpa kehilangan ancaman. Produktivitas gol dan kontribusinya dalam permainan terbuka membuat banyak klub top Liga Inggris kepincut. Di mata City, Semenyo bukan sekadar pelapis. Ia adalah proyek pemain siap pakai yang bisa dipoles lebih tajam dalam sistem permainan berbasis kontrol dan pressing. Kedalaman skuad yang sudah kuat tidak membuat City ragu, justru menjadi alasan tambahan. Mereka merekrut bukan karena panik, tapi karena ingin tetap selangkah lebih maju. Bagi Manchester United, kegagalan ini menambah daftar panjang transfer yang meleset. Bukan hanya soal kehilangan pemain incaran, tetapi juga tentang pesan yang tersirat. Daya tarik United di mata pemain top tidak lagi otomatis menang. Ketika harus berhadapan langsung dengan rival yang lebih stabil dan terstruktur, United kembali kalah start. Drama ini menegaskan satu hal, bursa transfer bukan sekadar soal uang atau nama besar. Ini tentang arah, konsistensi, dan kejelasan proyek. Dalam duel memperebutkan Antoine Semenyo, Manchester City datang dengan paket lengkap. Manchester United, sekali lagi, harus menerima kenyataan pahit di balik ambisi besar yang belum sepenuhnya tersusun. Manchester City tidak menyembunyikan ambisinya. Ketika jarak dengan Arsenal masih bisa dijangkau, sikap setengah-setengah bukan pilihan. Ruben Dias tampil sebagai wajah dari mentalitas itu. Bek tengah asal Portugal tersebut menegaskan bahwa City siap menekan gas penuh demi memburu puncak klasemen Liga Inggris tanpa drama, tanpa alasan. Sebagai salah satu pemimpin di lini belakang Manchester City, Dias memahami betul situasi timnya. Musim belum selesai, jarak poin belum mematikan, dan pengalaman menjadi senjata utama. City pernah berada di posisi serupa, bahkan lebih buruk, dan tetap keluar sebagai juara. Narasi panik tidak berlaku di ruang ganti mereka. Dias menekankan bahwa fokus utama City adalah konsistensi. Tidak ada ruang untuk terpeleset di fase krusial musim. Setiap laga diperlakukan seperti final kecil, setiap kesalahan harus ditebus dengan performa berikutnya. Inilah standar yang dibangun Pep Guardiola dan Dias menjadi salah satu eksekutor paling vokal di lapangan. Arsenal memang berada di posisi terdepan. Namun bagi City, memimpin klasemen tidak selalu berarti memegang kendali. Tekanan justru berpindah ke tim yang diburu. Arsenal kini berada dalam sorotan penuh, sementara City bergerak dengan tenang, rapi, dan penuh perhitungan. Kehadiran dia sangat krusial dalam fase ini. Ia bukan hanya bek yang kuat secara fisik, tetapi juga pengatur ritme pertahanan. City membutuhkan stabilitas di belakang untuk memastikan lini depan bisa bermain agresif tanpa rasa was-was. Setiap duel, setiap garis pertahanan tinggi, semua bergantung pada disiplin dan komunikasi, dua hal yang menjadi ciri khas Dias. Pernyataan Dias juga mengirim pesan internal yang jelas. Tidak ada waktu untuk melihat ke belakang. Tidak ada alasan cedera, jadwal padat atau rotasi. City memilih pendekatan dingin, fokus, kerja, dan hasil.
Mental juara tidak dibangun dari kata-kata manis, tapi dari rutinitas menang yang dipaksakan setiap pekan. Dalam perburuan gelar ini, Manchester City tidak datang sebagai penantang yang bising. Mereka hadir sebagai pemburu berpengalaman. Dan Ruben Dias dengan sikap keras dan nada tanpa kompromi memastikan satu hal, City belum menyerah dan tidak akan memberi Arsenal ruang bernapas. Gary Lineker tidak berbasa-basi ketika membandingkan dua nama yang belakangan sering disandingkan. Dalam pandangannya, Erling Haaland berada di kelas yang berbeda, bukan sekadar lebih tajam, tetapi lebih menentukan. Sementara Victor Gyökeres, meski produktif dan sedang naik daun, dinilai belum mencapai level yang sama. Sebagai mantan striker top Inggris, Lineker memahami betul perbedaan antara penyerang hebat dan penyerang yang benar-benar mengubah arah kompetisi. Menurutnya, Haaland adalah tipe pemain yang langsung menggeser keseimbangan liga. Kehadirannya membuat lawan mengubah rencana, menarik garis pertahanan lebih dalam, dan bermain dengan rasa takut yang nyata. Di Manchester City, Haaland bukan hanya mesin gol. Ia adalah pusat gravitasi permainan. Tanpa perlu banyak sentuhan, ia memaksa bek lawan kehilangan fokus. Gol-golnya datang dalam laga besar, di momen krusial dan di bawah tekanan tinggi. Inilah yang membuat Lineker menyebutnya sebagai pembeda sejati. Sebaliknya, Gyökeres dipandang masih berada pada tahap pembuktian. Performa impresifnya bersama Sporting CP memang menarik perhatian banyak klub besar. Fisik kuat, agresif, dan produktif di depan gawang. Namun Lineker menilai konteks kompetisi tidak bisa diabaikan. Bagi Lineker, perbedaan utamanya terletak pada konsistensi dan dampak. Haaland melakukannya di liga paling kompetitif, menghadapi bek-bek terbaik, dan tetap menjadi titik fokus utama serangan. Gyökeres, meski menjanjikan, belum diuji secara berkelanjutan di lingkungan dengan tekanan serupa. Narasi ini menegaskan satu hal. Di sepak bola elit, status tidak diberikan oleh hype, tetapi oleh dampak nyata. Dan untuk saat ini, Erling Haaland masih berdiri sendirian di level teratas. Di tengah Manchester City yang sibuk menjaga dominasi dan tekanan perburuan gelar yang kian brutal, pergerakan lain muncul dari London Utara. Tottenham Hotspur tidak ingin hanya menjadi penonton. Fokus mereka jelas, menambah daya gedor. Nama Omar Marmoush kini masuk radar dengan pendekatan yang terukur, dingin, dan tanpa banyak noise. Spurs melihat celah yang nyata di lini depan. Intensitas permainan tinggi menuntut penyerang yang agresif, cepat, dan fleksibel. Marmoush dinilai memenuhi semua kriteria itu. Ia bukan striker statis, melainkan penyerang yang hidup dari pergerakan dan transisi cepat. Bersama Eintracht Frankfurt, Marmoush menunjukkan profil yang membuat banyak klub mulai menghitung ulang prioritas mereka. Produktivitasnya datang dari kombinasi kecepatan, determinasi, dan keberanian duel satu lawan satu. Untuk Spurs, ini bukan soal jumlah gol semata, tapi soal variasi serangan. Langkah Tottenham ini mencerminkan perubahan pendekatan. Mereka tidak lagi mengejar nama besar yang mahal dan berisik. Fokusnya bergeser ke pemain yang bisa langsung menyesuaikan diri dengan sistem dan tempo Liga Inggris. Dalam lanskap persaingan yang makin kejam, Tottenham tidak lagi menunggu. Mereka bergerak senyap, menghitung risiko, dan menyiapkan langkah yang bisa memberi dampak nyata.